Saudara, Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan besar-besaran di seluruh wilayah Iran. Washington sebut serangan ini sebagai respons atas serangan rudal Iran terhadap pasukan Amerika Serikat. Komando Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM menyatakan militer Amerika menyerang puluhan target Korps Garda Revolusi Iran. Beberapa target sasaran serangan adalah pusat komando militer, fasilitas rudal, dan drone, serta situs pengawasan juga pertahanan pantai. CENTCOM menyebut serangan dilancarkan untuk mengurangi ancaman dari Iran dan proksinya. Media Iran melaporkan ledakan terjadi di beberapa wilayah Iran Selatan, termasuk Pulau Qassim. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran telah menyerang pasukan Amerika dan sekarang giliran Amerika untuk melancarkan serangan pada Iran. Trump menyebut Iran telah meluncurkan 5 rudal dengan kecepatan 13.500 km per jamnya. Rudal tersebut berhasil dijatuhkan. Dengan serangan ini, Trump berharap kesepakatan bisa segera tercapai. We're going to be hitting them very hard. Because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard. Kemarin Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Jordania. Serangan ini sebagai respons atas tindakan agresif militer Amerika di berbagai wilayah Iran. Sementara militer Jordania klaim berhasil mencegat 5 rudal yang diluncurkan Iran. Saudara, Amerika Serikat kini mulai melancarkan kembali serangan besar-besaran ke Iran. Puluhan target Garda Revolusi Iran di berbagai wilayah Iran juga ikut disasar Amerika. Lalu apa dampak dari serangan Amerika kali ini dan bagaimana Iran akan meresponnya? Kita bahas malam hari ini bersama pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Sowan Albana. Mas Sowan, selamat malam. Selamat malam, Putri. Dan ada juga analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Mbak Cempaka, selamat malam. Malam, Mbak Adri. Mas Ovan, saya mau tanya ke Mas Ovan dulu. Mas Ovan, ini kan Amerika mulai serang Iran besar-besaran. Sebaliknya Iran juga tak mau kalah, menyerang Amerika juga. Apa sih artinya serangan kali ini? Ya, serangan ini harus dilihat sebagai bagian dari proses tarik-menarik dan tawar-menawar yang terjadi di antara Amerika Serikat dan Iran. Sebagaimana kita ketahui, gencatan senjata terhenti setelah Amerika Serikat kembali menyerang Iran, tapi sempat melakukan serangan selama 10 hari. Amerika Serikat kemudian melakukan pause dan kemudian mulai lagi. Tapi apakah ini berarti bahwa gencatan senjata sudah berakhir dan Amerika dan Iran akan terjebak dalam perang besar lagi? Saya kira kita masih melihat yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai talk fight. Mereka ngomong sambil berkelahi karena saling melempar bom seperti tadi yang digambarkan dalam video dan pidatonya Donald Trump tadi, is part of the negotiation. Jadi kalau kita lihat di dalam proses negosiasi yang kemarin, masing-masing pihak merasa memiliki leverage atau daya, memiliki kapasitas militer yang lebih superior. Sehingga kesepakatannya belum ketemu. Iran tidak mau mengalah, Amerika Serikat tidak mau mengalah. Amerika Serikat kemudian mencoba mengubah kondisi perimbangan yang menghadirkan deadlock ini misalnya dengan mencoba mencari jalur alternatif dari Hormuz. Makanya kemarin kan yang memicu menyala lagi saling serangnya adalah Amerika Serikat kemudian mencoba membangun jalur alternatif di Selat Hormuz melewati wilayah yang dekat dengan Oman, yang kemudian oleh Iran dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal 5
Oke. dari Memorandum of Understanding mereka. Nah, tapi kan kemudian sempat diserang 10 hari, sempat berhenti. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah pencarian equilibrium baru yang kemudian diharapkan bisa membawa posisi yang lebih menguntungkan bagi masing-masing pihak. Makanya Amerika Serikat kan karena equilibrium ketika negosiasi kemarin itu rasanya dia ada di bawah, ya kan? Bahkan kemarin berbagai media Amerika Serikat sendiri menulis ini sebagai sebuah kekalahan Ya. yang lebih besar daripada Vietnam. Makanya dia mencoba mengubah equilibrium. Cara Amerika Serikat mengubah equilibrium bagaimana? Yang dia punya adalah kartu kekuatan militer. Maka dia melakukan Serangan lagi ya. Oke. supaya berubah posisinya. Tetapi Iran kan tidak merelakan ini. Dia kemudian membalas. Nah, kita masih melihat ini akan selesai kalau cuma dengan 3 syarat. Kalau military equilibriumnya sudah tercapai, udah kelihatan nih, udah nggak bisa diubah lagi siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah daya tawarnya. Kemudian yang kedua, political framework yang jelas. Nah, political framework yang jelas ini kan mulai kelihatan sekarang dengan Oke, Oman baik. kemarin menawarkan itu. Kalau Yang ketiga adalah politik domestik. Ya. Oke, kalau gitu Mbak Cepaka dengan saling serang antara Amerika dan Iran begitu. Kalau kemarin kan fokusnya di Selat Hormuz, tapi kemudian nampaknya nih sekarang ini lebih kepada negara-negara sekutu, baik negara-negara sekutunya Amerika yang ada di Timur Tengah maupun negara-negara sekutu Iran. Sebenarnya kenapa ini? Apakah memang ini bagian dari strategi begitu karena tadi dianggap ya Amerika mungkin dianggap agak melemah kemarin, akhirnya jadi saling serangnya ini agak bergeser sedikit nih, bukan lagi ke fokusnya ke Hormuz untuk sekarang. Jadi memang saya melihat bahwa memang ini adalah merupakan serangan balik terkalibrasi ya Mbak Audrey, karena kita lihat bagaimana ini datang serangan yang terjadi tanggal 28 hingga 30 Juli ini terjadi setelah serangan Iran sebelumnya yang kembali menyerang ke Jordan begitu. Nah ini saya melihat ada 3 aspek dampak, yaitu yang pertama adalah secara taktis kita lihat bagaimana Amerika Serikat menggunakan tempo yang lebih tinggi dalam penyerangan dan juga lebih presisi Mbak, karena kita tahu bahwa yang diserang saat ini itu memang tempat-tempat penyimpanan misil dan juga beberapa tempat yang sangat strategis di Hormuz dan juga menggunakan yang disebut dengan multi domain operation atau operasi yang sifatnya multi domain dan tidak hanya berbasis pada udara saja seperti yang biasanya, tapi juga di domain laut dan juga bahkan menggunakan elemen cyber. Nah, ini tentu kita juga tahu bahwa beberapa serangan sebelumnya juga bahkan berintegrasi dengan Saudi Arabia. Nah, ini secara operasional juga menunjukkan dampak yang mendegradasi kemampuan spesifik yang dimiliki Iran, yang memang selama ini telah dibahas memiliki kemampuan asimetrik begitu yang digunakan seperti misalnya peluncuran misil dan juga yang tentu saja yang selalu menjadi sejak penyerangan fase 2 ini terjadi pasca pecahnya gencatan senjata begitu, yaitu bagaimana di Hormuz ini juga diserang begitu ya oleh Amerika Serikat. Namun yang kita harus lihat adalah Mbak, bagaimana dampak secara strategisnya selain tadi secara taktis dan operasional, yaitu bahwa serangan ini tentu tidak serta-merta mengakhiri saling serang antara Amerika Serikat dan Iran, karena ini tentu hanya akan selain mencapai equilibrium seperti yang disampaikan Mas Sofwan tadi, tapi juga untuk membeli waktu untuk kedua belah pihak begitu ya, terutama untuk Amerika Serikat, dan meningkatkan cost, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat sendiri di Timur Tengah itu sudah menurun Mbak kemampuan atau stok stok alutsistanya maupun interceptor. Nah ini yang tentu tidak menyelesaikan poin core bargaining yang tadi disampaikan Mas Sofwan terkait dengan equilibrium begitu, terkait dengan Hormuz tidak selesai, juga terkait dengan tadi pertanyaan Mbak Audrey tentang proxy network ini justru semakin melebar, di mana Irak itu memang sengaja begitu untuk melibatkan negara-negara lain, karena tadi Amerika sendiri kalau serang sendirian juga lemah. Tentu ini saya melihat bagaimana ini adalah fase yang berbeda ya Mbak dari fase pertama. Kita tahu negara-negara seperti negara anggota NATO misalnya yang dari awal tidak setuju, sekarang seperti Inggris misalnya sudah mulai memberikan izin. Di sisi lain Saudi Arabia juga melakukan serangan bersama, di sisi lain juga
proksi Iran seperti Houthi begitu yang juga melibatkan diri secara aktif, di mana fase pertama tidak ada, Mbak. Di fase Februari hingga Juni itu tidak aktif secara diplomatik, mungkin aktif menyatakan dukungan, tetapi secara dukungan militer tidak begitu ya. Nah, namun dalam konteks ini serangan yang dilakukan ini terkalibrasi dan juga dalam konteks ini terkoordinasi. Namun Mbak, dalam konteks proxy network atau jaringan proxy ini yang tentu berbahaya adalah miskalkulasi, di mana ketika satu teater nantinya berhenti, seperti yang dalam konteks ini Hormuz misalnya, jika nanti tercapai equilibrium, belum tentu di teater lain seperti di Bab el Mandeb bisa juga tercapai equilibrium atau bahkan penggencatan senjata, Mbak Audrey. Oke, berarti artinya Mas Alfon, jangan-jangan ini konflik bukan lagi antara Amerika dan Iran, tapi juga bisa konflik regional menyasar kepada negara-negara sekutu dari Amerika maupun Iran nih. Karena kan tadi sudah melibatkan Arab Saudi, Irak, Houthi yang sebelumnya belum ada di fase-fase sebelum ini. Betul, kekhawatiran utama kita tentu saja adalah bahwa teater dari konflik ini meluas dengan melibatkan lebih banyak aktor. Semakin banyak aktor yang terlibat, karena mereka juga punya kepentingan yang berbeda-beda, meskipun ada alignment misalnya dengan beberapa pemain utama, seperti misalnya Houthi, itu sering disebut proksinya Iran. Tapi Houthi juga punya agensi sendiri dan punya kepentingan sendiri, karena dia punya sejarah panjang pertarungan di Yaman sendiri, dan bagaimana kemudian dia pernah menghadapi serangan dari negara-negara yang dipimpin oleh Arab Saudi gitu kan ya. Sekarang di Yaman kan misalnya ada 3 faksi kan. Ada faksi yang didukung Arab Saudi yang diakui oleh dunia internasional PBB secara resmi. Ada faksinya Houthi yang dekat dengan Iran, dan ada faksinya Southern Transitional Council yang dekat dengan Uni Emirat Arab. Yang ini juga nggak sepenuhnya akur dengan yang Arab Saudi gitu kan. Ini saja menunjukkan bahwa dengan perluasan teater ini, tentu saja kontrolnya semakin sulit gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Cempaka, kalau tadi cuma antara Amerika Serikat dan Iran, ini equilibriumnya bisa lebih mudah tercapai. Ya, tapi sampai sekarang pun belum tercapai gitu kan ya, antara Amerika Serikat. Apalagi kalau ditambah lagi aktornya yang lain. Tapi memang kemudian keterlibatan mereka juga tidak bisa dipisahkan dari konflik antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel, tetapi tidak bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang melekat sepenuhnya, karena dia juga punya sejarah konflik sendiri dengan Arab Saudi misalnya, antara Houthi dan Arab Saudi. Oke, kalau gitu pertanyaannya, kalau memang benar-benar terjadi bukan hanya tadi antara Amerika dan Iran, tapi sudah menjadi konflik regional, pertanyaannya Iran akan bertindak apa ini? Usai jeda ya Bapak dan Ibu, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kalau diperkirakan bukan hanya ada konflik antara Amerika dan juga Iran, tapi bisa jadi jangan-jangan konflik ini semakin meluas menjadi konflik regional. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh Iran untuk menanggapi hal ini, konflik regional ini, Mbak Cempaka? Baik Mbak Audrey, kalau saya lihat memang Iran sendiri dari awal hingga saat ini masih dalam konteks melakukan disrupsi yang terkalkulasi begitu ya, dalam konteks perang taktik asimetrisnya begitu. Dalam konteks ini memang tidak melakukan trigger perang yang cukup besar begitu, yang artinya justru dapat membahayakan Iran sendiri, karena kita tahu bahwa perang ini juga bagi Iran ini bukan sesuatu yang mudah begitu ya, karena memang Iran juga memiliki kepentingan untuk membuka Selat Hormuz. Namun di sisi lain Mbak, ada satu kalkulasi yang menurut saya cukup terukur dari Iran, yaitu terkait dengan tidak menyerang Israel dari tanggal 7 Juli hingga saat ini begitu. Kenapa tuh? Bahwa ini tidak ada serangan begitu ya. Namun kita tahu juga bahwa kemarin serangan ke Jordan adalah bentuk serangan yang dilakukan oleh Iran untuk memberikan peringatan ketika Netanyahu bertemu dengan Trump di Amerika Serikat. Meskipun memang kedua belah pihak menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel sendiri menyatakan bahwa kedatangan Netanyahu adalah untuk pemakaman
Senator Lindsey. Tapi di sisi lain juga kita tahu ada pertemuan sekitar 90 menit tanpa dihadiri wartawan yang terjadi antara Netanyahu dan Trump. Dan ini tentu juga salah satu diskusinya pasti di situ salah satu yang dianggap didiskusikan adalah terkait juga dengan Iran, Mbak Audrey. Kalau gitu, jangan-jangan publik juga bertanya-tanya dengan pertemuan singkat antara Trump dan juga Netanyahu, yang dimana Netanyahu menyatakan pertemuan ini berjalan dengan baik, Mas Ofwan. Jangan-jangan ini juga membicarakan soal tadi kemungkinan-kemungkinan kalau konfliknya semakin meluas nih. Dan apakah itu memang menjadi target mereka begitu untuk sekarang? Tentu pasti ada kaitannya karena Israel adalah pihak yang justru waktu itu mendorong Amerika Serikat untuk melakukan serangan terhadap Iran ya, walaupun sampai sekarang Israel sendiri masih belum kembali melibatkan diri ya. Kita melihat bahwa memang sepertinya semua pihak ini memang masih saling bernegosiasi dan berbicara dengan bom saja. Amerika Serikat itu mengebom dengan mengirimkan pesan yang terukur. Iran juga demikian, sehingga Israel juga melihat ini, menafsirkan ini juga dia tidak mau melangkahi Amerika Serikat karena malah bisa jadi blunder. Makanya kemudian kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat bertemu dengan Trump ini juga bagian dari proses ini. Termasuk juga proses untuk kemudian melakukan penyelarasan antara Amerika Serikat dengan Iran. Sebagaimana kita ketahui, kepentingan Trump dan kepentingan Netanyahu ini nggak selalu sama. Trump itu butuh keluar perang ini dengan cepat karena sudah menjelang midterm, inflasi juga semakin parah, tapi dia harus keluar dengan menang. Di sisi lain, Netanyahu itu butuh Iran yang kelihatan jelas kalah, dan itu hanya bisa dilakukan kalau Iran terus terseret dalam perang dan Amerika Serikat bisa kemudian menghancurkan kapasitas militer Iran tadi. Karena itu kan kemudian kita lihat misalnya memang kemudian beberapa perbedaan kan antara Amerika Serikat dengan Israel. Jadi pertemuan ini bisa jadi adalah upaya penyelarasan tadi, entah Amerika Serikat dalam hal ini Trump akan mengatakan kepada Netanyahu, saya akhiri sekarang di sini ya, tapi kamu dapat ini dan itu ya, dan atau sebaliknya Netanyahu justru kemudian bisa menyampaikan kepada Trump, kami udah boleh ikut nggak nih gitu ya, kalau kami ikut Amerika Serikat mau lanjut terus nggak gitu ya. Walaupun karena dia pertemuan tertutup kita belum tahu hasilnya, yang jelas kalau sinyal yang dikirimkan Amerika Serikat masih belum berubah posisinya. Serangan-serangan ini masih dilakukan untuk kemudian mendorong Iran masuk ke dalam negosiasi yang diharapkan posisinya Amerika Serikat sudah berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Makanya Donald Trump kan komentarnya, you cannot bribe them, you have got to beat them. Ini komentar Donald Trump pada tanggal 27-28 itu ya, sekitar pertemuannya dengan Netanyahu itu. Jadi memang dipukulin ini supaya kemudian bisa kemudian diajak ngomong. Nah ini tapi tentu kan kemudian akan berdampak pada posisi Netanyahu di domestik. Nah, makanya ini mereka berdua juga masih negosiasi sepertinya. Kalau gitu Mbak Cempaka, kalau misalnya memang nanti konfliknya bukan hanya berbicara soal waktu yang berkepanjangan, tetapi daerah cakupannya juga semakin meluas, apa dampaknya bagi global yang perlu kita persiapkan nih? Dampaknya tentu juga tergantung dari bagaimana Iran akan membalas serangan Amerika Serikat ini ya Mbak. Karena kalau saya lihat dari taktik maupun strategi yang dilakukan Amerika Serikat yang berbeda dari periode Februari adalah sekarang Amerika Serikat melakukan yang disebut dengan pause and attack. Jadi dilakukan berhenti dulu beberapa hari, kita tahu kemarin 2-3 hari, dan habis itu menyerang lagi. Dan sebenarnya ini melihat bagaimana nantinya Iran membalas begitu Mbak. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dampak terhadap global, sangat tergantung dari bagaimana Iran melakukan retaliasi ini. Yang pertama, apakah akan dilakukan pembalasan ke yang misalnya ke konteks
military base atau basis-basis militer, pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Teluk begitu, di negara-negara Teluk. Ini yang pertama. Tentu dampaknya ke global tidak akan terlalu besar karena dalam konteks ini kita tahu sudah pernah terjadi begitu ya di periode Februari. Yang kedua, jika yang termasuk menurut saya akan lebih besar adalah jika Iran memutuskan untuk menyerang secara langsung terhadap Israel begitu Mbak. Nah ini tentu saja akan mengaktifasi kembali proksi-proksi yang bahkan mungkin kita tahu bahwa kemarin Houthi menyatakan menutup selat Bab el Mandeb untuk Saudi Arabia. Nah bukan tidak mungkin Mbak jika misalnya nanti Amerika Serikat ini dibalas oleh Iran begitu untuk dalam konteks Israel, melibatkan Israel, ini tentu akan memperlebar dan mungkin bukan hanya Saudi Arabia atau Arab Saudi yang ditutup atau diblokade oleh Houthi, tapi justru juga bisa juga melibatkan negara-negara lain yang dianggap pro terhadap serangan Amerika Serikat ini Mbak. Jadi tentu dampak ini akan sangat dan kita harus tahu bahwa saat ini cadangan minyak global sendiri pun sudah sangat tersedot sejak perang di Februari begitu yang tentu angka ini juga akan semakin memberatkan dan menghilangkan bantalan kenyamanan yang dimiliki oleh negara-negara. Oke, segala hal tentunya berarti mesti diantisipasi ya, termasuk untuk pihak global sendiri, karena tadi bukan hanya berbicara soal waktu yang jangan-jangan bisa panjang, tetapi konflik juga bisa melebar ke daerah-daerah di sekitar atau sekutu Amerika maupun juga Iran. Terima kasih kalau gitu Mbak Cempaka, Mas Ofwan untuk ulasannya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Tetap bersama kami, saudara. Atlet angkat beban Rusia cetak rekor dunia baru, yakni dengan menggeser lapangan gulung seberat 1.500 ton.